Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya, Tokoda Diana Nindya Pemayun, staf dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar. Hari ini saya akan berbagi pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah gambar anatomi. Ya, bagaimana mengikuti mata kuliah gambar anatomi ini, yaitu bagaimana metodenya, bagaimana metode arsirnya, bagaimana cara menggambarnya, dan bagaimana menerapkan teknik-teknik dalam mengikuti mata kuliah gambar anatomi ini dapat disaksikan dalam tayangan berikut. Sebelum melihat tayangan ini, lakukan tanda like dan subscribe untuk berbagi pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah gambar anatomi di Institut Seni Indonesia Denpasar yang saya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan mulai menggambar anatomi wajah manusia secara umum. Saya mulai mengaksir di bagian ini ya, di bagian mata sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam konten-konten saya ya. Nah, ini harus diperhatikan juga ini ya, garis ini ya, lingkaran ini, bagaimana kita membuat sebuah kesan bahwasannya dalam menggambar anatomi wajah ya, ini secara umum ini ya, gambar anatomi wajah perlu diperhatikan titik-titik tertentu ya, tidak sembarangan digores ya. Nah, ini hanya sebuah contoh saja yang saya tunjukkan agar mahasiswa bisa memahaminya ya. Nah, di garis mata kita tentukan ya, ini garis mata. Ini ada garis lengkung naik ya. Nah, di sini akan dipertebal tekanannya. Kemudian ini garis kelopak mata ya. Nah, disinilah nanti ada ciri-ciri ya, ciri-ciri bagaimana ininya, karakternya. Nah, selanjutnya ditentukan garis ini ya. Nah, ada sebuah garis tipis untuk memberikan kesan hidup ya, Nah, terus baru dilanjutkan dengan goresan ya. Kalau ini ada tanda, nah silahkan ya, karena ini ada sebuah garis tipis ya. Nah, ini yang menjadikan dalam gambar anatomi itu memerlukan kesabaran ya, menurut saya ya. Dari hasil yang saya berikan ini ya, mudah-mudahan mahasiswa bisa menerapkannya dan mencobanya ya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan di posisi mata bagian kiri ya. Bagian kiri diperhatikan. Nah, diperhatikan ini ada pola-pola garis tipisnya ya. Nah, kemudian ingat di ujung ini, di ujung mata itu ada garis melengkung ya. Nah, garis tipis, baru dia ini sesuai dengan ciri sebuah mata ya. Nah, dilihatlah ciri-ciri mata dari sebuah model ya. Kemudian ada garis tipis di sini ya, masih ada lengkung-lengkung di sini. Nah, kemudian baru dia mulai mengarsir ya. Ini arsiran tetap masih satu arah sebagai contoh saja, sehingga nanti mahasiswa ketika menggambar tidak ada keraguan ya. Nah, selanjutnya dalam menggambar wajah ya, atau gambar
gambar anatomi khusus untuk pola wajah. Nah, itu harus dilalui dulu pemahaman atau mencoba dulu bagian-bagian mata gitu, diselesaikan dulu ya untuk melatih, sehingga nanti pada saat penerapannya di wajah tidak menemukan kendala ya, sehingga nanti akan menimbulkan keasikan tersendiri ketika nanti mahasiswa mulai menyelesaikan tugas-tugas ya. Nah, tujuan dari konten ini total adalah untuk pendidikan ya. Saya menunjukkan pola menggambar ini hanya untuk berbagi pengetahuan kepada mahasiswa agar dalam menggambar anatomi diperlukan beberapa hal-hal yang harus diperhatikan sehingga nanti menghasilkan hasil yang baik dan di kemudian hari dapat berguna dan bermanfaat ya. Nah, selanjutnya kita mengarah ke di posisi hidung sekarang ya, penyelesaian hidung ya. Nah, sesuai kemarin itu ada di garis dulu ya dalam konten dalam konten yang lalu. Ini adalah selesaikan hidungnya dulu dengan cara garis ini, kemudian ada buat titik-titik garis ya, titik-titik garis di sebelah sininya di atas itu supaya kesannya dia bulat gitu ya. Nah, selanjutnya baru dipertegas di bagian pinggir-pinggirnya ya, kemudian cekokan bibir yang harus jelas ya, jelas sehingga nanti menjadi sebuah identitas ya. Nah, kemudian ini ditekan ya, kalau ada kumis nanti diperhatikan ya, kemudian ada garis-garis yang menjadi ciri ya. Nah, kemudian baru mulai ke tahapan bibir ya. Bibir, perhatikan titik hidupnya ini ya, ini titik hidup namanya ya, perhatikan ada garis tipis. Nah, kemudian ini nyambung ya, di ujung bibir ini nyambung ya, jangan tidak nyambung nanti terputus dia ya. Nah, baru di arsir setelah menemukan pembagian ini ya, ini diarsir bawah, ini yang ke atas. Setelah itu tentukan ciri-ciri bibir ya, apakah dia ada sesuatu atau cembung-cembungan, guratan-guratannya itu ya, guratannya itu nanti dilihat di modelnya ya. Nah, kemudian baru dia mulai mengarsir ya. Oh ya, saya lupa tadi di mata ini, lupa garis ini lagi satu ya, garis ini lagi satu untuk menentukan buah. Nah, selanjutnya ini diarsir ya dengan kecepatan Anda menggoreskan ya. Nah, kemudian mulai menggelapkan di ujung bibir ini ya, ini di ujung bibir ya. Nah, ini dilihat ya polanya. Nah, akan menentukan kesan ya. Nah, baru dia selesaikan bagian kan sudah kelihatan ya. Nah, setelah itu baru merampungkan di bagian kuping ya. Nah, kupingnya ini karena dia agak ke belakang, jadi arsirannya akan sama dengan seperti pinggirannya ini ya, sehingga nanti menghasilkan sebuah gambar yang baik ya, dan kita melihatnya pun juga puas ya. Nah, demikian dari saya ya, mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi
bagi Anda dan mulai mencoba talentanya masing-masing ya. Nah, selebihnya dan sekurangnya ya silahkan Anda mempraktekkannya ya, mempraktekkannya ya. Ini sudah hasilnya ya. Ini ada tanda, misalkan saya isi tanda kecil aja di sini ya, tanda kecil aja di sini bulat gitu ya, sama ujung ini dia akan jadikan gitu ya. Sudah. Nah, itulah yang bisa dimanfaatkan ya dan dipelajari dengan baik ya. Ini hanya sebagai contoh saya dalam sebuah gambaran ya, bahwa saya Diana Nindya Pemayun ya, Cok Udiana Nindya Pemayun ya, mata kuliah gambar anatomi tahun 2022 ya. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan konten video saya ini bisa menginspirasi saudara mahasiswa untuk mulai menggores dan menghasilkan karya-karya yang terbaik dari bidang studi Anda ketika Anda mempelajari satu mata kuliah, dan apa manfaat dari mata kuliah tersebut, dan apa nanti manfaat jangka panjangnya ketika Anda menghasilkan sebuah gambar di proses studi ini ya. Jangan lupa dukung channel ini, tekan tanda likes dan lakukan subscribe agar mempermudah saya memberikan informasi-informasi dan mencontohkan studi-studi cipta seni ketika mengikuti mata kuliah di Institut Seni Indonesia. Demikian, terima kasih.